Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nugraha, NPM 101200085, kelas manajemen C4. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman materi dari Ma'rifatul Insan untuk memenuhi ujian tengah semester dari Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama adalah Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal dan insan adalah manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan adalah mengenal diri sendiri. Selanjutnya adalah unsur-unsur manusia. Yang pertama ada jasad, yang kedua ada qalb atau hati, dan yang ketiga ada akal. Jasad sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Qalb atau hati. Qalb itu bukan hati. Qalb dapat membedakan yang baik dan batil. Sementara makna secara hakikiah, qalb adalah sebuah organ yang bersifat tidak terwujud. Yang selanjutnya adalah akal. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu keistimewaan bagi manusia dibanding makhluk lain. Akalnya harus digunakan berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya semakin mantap dan terus meningkat. Yang selanjutnya adalah tujuan dari manusia diciptakan. Tujuan dari manusia diciptakan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menjadi seorang khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin di bumi ini. Terus yang kedua adalah ibadah. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Sifat makhluk. Yang pertama ada alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua ada lemah, yang ketiga bodoh, dan yang ketiga fakir. Manusia ketika diciptakan memang berada di dalam keadaan alal fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua adalah dimuliakan. Yang pertama dengan ditiupkan ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, yang ketiga ditundukkannya alam kepadanya yaitu manusia. Selanjutnya adalah dibebani. Ketika manusia lahir ke dunia ini, mereka langsung mendapatkan dua beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ibadah, yang kedua khalifah. Selanjutnya ada pertanggungjawaban atau balasan ketika mereka mampu menjalankan beban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ketika manusia menjalankan dengan baik, maka mereka akan mendapatkan balasan di surga. Bahkan sebaliknya, ketika menjalankannya tidak baik dan tidak bisa menjalankannya, maka manusia akan ditempatkan di neraka. Selanjutnya adalah tahaqqatul insan atau potensi manusia. Potensi adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menciptakan manusia yang sempurna dengan kemampuan. Manusia memiliki beberapa potensi. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiga hati. Pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Terus yang kedua penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga adalah hati. Menurut Al-Ghazali dan Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Selanjutnya adalah as-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak. Ada dua sikap dari tanggung jawab. Yang pertama adalah sikap amanah, yang kedua adalah sikap al-khianat. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dapat dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Yang kedua adalah al-khianat atau sikap khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Ada beberapa perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang memiliki sikap khianat, yaitu yang pertama adalah kal an'am atau bagaikan binatang ternak. Yang kedua adalah kal kalbi
atau bagaikan anjing. Yang ketiga adalah kalkirdi seperti monyet dan kalkhinjir seperti babi. Yang keempat ada kalkasabi seperti kayu. Yang kelima kalhijaroh seperti batu. Yang keenam kalhimar seperti keledai. Dan yang ketujuh ada kalangkabut seperti laba-laba. Itulah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki sikap al-khianat atau sikap khianat. Selanjutnya adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Menurut pandangan Islam, jiwa adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Dalam bahasa Arab, jiwa disebut juga sebagai nafs. Ada beberapa arti nafs dalam Al-Quran. Yang pertama, nafs adalah jiwa atau suatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Yang kedua, nafs adalah nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 93. Yang ketiga, nafs adalah suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Yang keempat, nafs adalah sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur. Terdapat pada Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ada beberapa tingkat nafsu manusia. Yang pertama adalah nafsul mutmainah atau jiwa yang telah mendapat ketenangan. Yang kedua adalah nafsul lawamah atau jiwa yang suka menyesali diri sendiri. Yang ketiga, nafsul bi amaratu bisu'i atau jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Jadi selanjutnya yaitu tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia memiliki dua jalan sifat. Yang pertama jalan benar atau takwa, yang kedua jalan salah atau fujur. Yang pertama adalah jalan benar atau takwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu yang pertama takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah, yang kedua bermakna taat dan beribadah, dan yang ketiga dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Ada beberapa ciri orang yang memiliki sifat takwa. Yang pertama banyaknya bersyukur, yang kedua bersabar, yang ketiga berhati lembut, yang keempat kasih sayang, yang kelima suka taubat, yang keenam bersikap lemah lembut, yang ketujuh selalu bersikap jujur, yang kedelapan terpercaya, dan yang kesembilan akan memperoleh keberuntungan. Selanjutnya adalah fujur. Fujur adalah sifat atau perbuatan yang menyalahi syariat Islam dan selalu berbuat maksiat. Ada beberapa ciri sifat manusia yang memiliki sifat fujur. Yang pertama adalah memperturutkan sifat tergesa-gesa, yang kedua sering berkeluh kesah, yang ketiga tidak mau berbuat baik, yang keempat kufur, yang kelima pendebat, yang keenam pembantah, yang ketujuh jolim, dan yang kedelapan adalah jahil. Garis selanjutnya yaitu hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa unsur dalam hakikat ibadah. Yang pertama adalah perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah. Perasaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah merasakan banyaknya nikmat Allah atau orang yang sering banyak bersyukur. Yang kedua adalah merasakan keagungan Allah. Yang kedua adalah tujuan ibadah. Ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri, yang kedua tujuan kecintaan, dan yang ketiga adalah sebagai tujuan kedudukan. Ada beberapa firman Allah di dalam unsur yang ketiga ini. Yang pertama adalah firman Allah pada Quran Surat Al-A'raf ayat 55 yang berbunyi, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Firman Allah yang ketiga berada di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Firman Allah yang ketiga terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 13 yang artinya,
Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah atau janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Firman Allah yang keempat, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 39, yang artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Firman Allah yang kelima, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 4, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Firman Allah yang terakhir terdapat pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 90, yang artinya, maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.